pernikahan itu adalah gerbang pertama untuk menjalani kehidupan baru. Ya, jangan sampai kehidupan baru kita sudah menanggung beban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Ahlan Yayu. Selamat datang kembali di podcast Kedua Ruh. Hari ini pembahasan kita adalah tentang hal yang lagi viral di FYP kita nih, yaitu tentang himbauan dari Gubernur Jawa Barat mengenai pernikahan di KUA atau nikah tanpa pesta besar. Nah, kita akan membahas dari sudut pandang Kementerian Agama, dari sudut pandang KUA, khususnya persiapan di Kementerian Agama Kota Cirebon. Telah hadir bersama kita Bapak Haji Yutanasik. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Terima kasih sudah berkenan hadir di sini. Terima kasih. Bapak Haji Yutanasik ini adalah Kasih Bimas Islam di kantor Kementerian Agama Kota Cirebon. Pak, Gubernur Jawa Barat kan menghimbau masyarakat, katanya nikah sederhana aja di KUA, katanya bahkan tanpa pesta besar. Kita lihat yang pertama dari sisi agama dulu nih, Pak. Yeah. Seperti apa, Pak? Memang benar, Mbak. Saat-saat ini, belum lama ini Pak KDM memberi himbauan kepada masyarakat Jawa Barat, pada khususnya agar untuk melaksanakan pernikahan secara sederhana yang tentunya yang dilaksanakan di KUA, ya. Nah, kalau secara Islam, secara agama, memang pernikahan sederhana itu dianjurkan juga oleh Islam. Yang penting nikah itu akadnya sah. Ya. Setelah akad sah, itu justru yang menjadi beban itu walimah atau pesta. Yang makanya KDM ngambil inisiatif agar nikah sederhana. Artinya udah nikah secara sah, baik secara negara maupun agama di KUA. Dan memang itu disunahkan oleh Rasulullah. Nikah yang bagus itu adalah nikah yang tidak menjadi beban. Sebenarnya tidak ada larangan untuk melakukan pesta ya, Pak ya? Tidak ada. Silahkan saja, yang penting adalah tidak menjadi beban. Apalagi sampai berhutang. Apalagi sampai berhutang. Makanya pernikahan itu adalah gerbang pertama untuk menjalani kehidupan baru. Ya, jangan sampai kehidupan baru kita sudah menanggung beban. Mengadakan pesta besar-besaran, tapi uangnya dadak hutang. Buat apa? Kita jadi raja sehari, tapi kita sengsara tiap hari. Itu terseok-seok mungkin ya. Di gerbang awal. Iya, dari awal saja sudah terseok-seok dengan beban hutang. Mending kalau ada rezeki ya kita buat nyicil rumah atau nyicil kendaraan atau buat pergi haji, umroh, kan itu lebih enak. Ya, Pak ya. Pak, selama Bapak bertugas di Bimas nih ya, Pak ya, khususnya yang bersama KUA nih, pernah nggak Pak menemukan kasus unik atau yang bahkan memprihatinkan nih tentang biaya pernikahan itu? Iya, Mbak. Ada, Mbak, pernah terjadi nikah ya modalnya dadak hutang sampai ribut antara si pengantin dengan pihak katakanlah orang tua atau besannya atau mertua gitu ya. Itu memang pernah terjadi dan pernah ada terjadi. Dan memang ini ya, saya juga ngobrol dengan pihak pengadilan agama, perceraian itu banyak terjadi karena faktor ekonomi. Faktor ekonominya bukan karena si suami nggak kerja. Faktor ekonominya karena memang gaya hidup. Kalau buat makan, buat rumah sih ada. Artinya dengan yang sederhana, tapi kadang dia melihatnya yang lebih tinggi, yang lebih hebat, yang lebih bagus, yang akhirnya ya dari gesekan-gesekan itu timbul ketidakharmonisan. Nah Pak, sejak ada himbauan dari Pak Gubernur ini Pak, apakah di Kota Cirebon ini sudah ada terlihat peningkatan masyarakat yang mau menikah di KUA atau belum Pak? Ya, di Kota Cirebon sendiri itu nikah di KUA itu
ada 30% di tahun 2025. Dan tahun 2026 itu ada peningkatan 5-10%. Terlebih setelah ada himbauan dari KDM. Memang sekarang sudah tidak heran yang misalkan kan orang menengah ke bawah ya, orang elit pun ada Mbak yang nikah di KUA dan dia nggak gengsi, padahal dia lulusan S3 dari Cina dengan dokter, itu nikah di KUA dia nggak gengsi, dan itu terjadi di Kabupaten Purwakarta. Pak, kalau memang ada pergeseran ke arah itu Pak, ke arah nanti trennya akan menikah di KUA nih masyarakat, apa aja yang akan atau yang sudah disiapkan oleh KUA untuk mendukung program ini Pak? KUA kita sudah menyiapkan balai nikah yang representatif. Ya ada dekornya, dekorasinya, dan insya Allah kita juga akan bebenah terus untuk melayani masyarakat Kota Cirebon dalam hal pernikahan. Ya Ahlan Yayu boleh dicatat nih, KUA akan berbenah nanti jadi punya balai nikah yang representatif ya Pak ya? Insya Allah. Yang siap. kalau bahasanya mah estetik. Dan instagramable. Terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk anak-anak muda yang akan menikah ini, dan juga pesan untuk para boomer nih, orang tuanya yang kadang anaknya sudah mau nih tapi orang tuanya ini adat budaya dan gengsinya. Iya betul Mbak, kadang-kadang anaknya terima, orang tuanya nggak terima. Ya satu-satunya jalannya harus satu suara antara anak dengan orang tua, agar menikah itu intinya sesuai dengan tuntunan agama, jangan menjadi beban, ya, terutama beban ekonomi. Kalau mampu nggak jadi masalah, tapi kalau nggak mampu ya sudah, kita dilaksanakan secara sederhana, yang penting khidmat. Dan sekarang KUA juga nggak jelek kok, bagus. Seperti halnya dulu ya, ada kereta ekonomi kesannya jelek umum, sekarang enggak, ekonomi juga bagus. Betul. Semuanya AC, semuanya bersih, toiletnya bagus. Nah nikah pun seperti itu. Nikah di KUA itu bukan orang yang nggak mampu. Sekarang kita udah banyak yang dapat apa tuh Pak namanya? SBSN. Nah, apalagi sudah SBSN itu sudah standar nasional. Kita SBSN baru 2 Mbak, baru Harjamukti dengan Pekalipan. Tapi walaupun yang 3-nya belum SBSN, insya Allah nggak kalah dengan SBSN lah. Ahlan Yayu, terima kasih sudah menyimak kita pada hari ini. Tetap di podcast Kedua Ruh, bukan asal dengar, tapi tahu yang benar. Terima kasih banyak ya Pak ya. Sama-sama Mbak.